Halo sahabat investor, jumpa lagi dengan saya Prasetyo Hadi dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, apa kabar sahabat investor semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya sahabat investor. Semoga juga sahabat investor semuanya selalu diberikan kelancaran dalam setiap langkahnya dan dipermudah dalam setiap langkahnya. Dan tentu saja saya tak lupa untuk selalu berdoa untuk sahabat investor semuanya di bulan Mei ini mendapatkan cuan di saham. Amin. Pada video hari Jumat ini ya, tanggal 22 Mei ya, tak terasa sebentar lagi kita sudah mau lebaran ya sahabat investor. Nah, di bulan Mei ini tanggal 22 di hari Jumat, teman-teman semuanya pasti akan mendapatkan informasi mengenai saham di YouTube channel PT Pelatihan Profit Internasional. Nah, jadi untuk sahabat investor semuanya yang belum subscribe video kita, jangan ketinggalan ya, jangan sampai kamu menyesal nantinya ya. Karena kenapa di YouTube channel kita banyak sekali pembelajaran baik mengenai saham dan juga forex. Nah, di saham ini teman-teman akan mendapatkan informasinya pada hari Selasa dan juga hari Jumat. Nah, jadi setiap hari Selasa dan Jumat Insya Allah kita rutin memberikan video untuk sahabat investor semuanya. Nah, jadi sangat sayang sekali bila kamu tidak subscribe video kita. Nah, berarti kalau kamu tidak subscribe, kamu ketinggalan informasi terupdate dari kita. Gak mau kan kayak gitu? Kalau teman-teman semua ketinggalan video update dari kita, sayang sekali ya. Karena di YouTube channel kita ini banyak sekali pembelajaran dan juga ada ilmunya ya. Walaupun ilmunya itu teman-teman bisa ngambil sedikit, tapi insya Allah akan bermanfaat di kemudian hari jika ilmu itu sedang dibutuhkan oleh teman-teman semuanya. Nah, pada tanggal 22 ini di hari Jumat kita akan membahas ya, tak lupa kita akan membahas yang namanya materi dari saham. Nah, materi ini teman-teman semua bisa mendapatkannya artikel kita secara gratis untuk membaca di website www.pelatihanprofitinternational.com. Nah, seperti ini ya di video kali ini. Nah, terus kemudian teman-teman yang bingung artikel kita ada di mana, di sini ada edukasi ya, dan trading, tinggal pilih nih sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan membuat yang expert ya, membuat expert. Nah, ini dia. Kita akan buka ini. Nah, pasti sahabat investor semuanya selalu mendapatkan setiap pagi ya, setiap pagi sebelum market buka. Setiap pagi sebelum market buka pasti teman-teman akan mendapatkan informasi seperti ini ya. Ayo, bener kan? Nah, siapa yang nggak dapat, ngacung yuk, ngacung. Ya, saya rasa teman-teman semua pasti dapat ya informasi mengenai ini. Nah, ini adalah data dari market secara global ya. Namun tahukah teman-teman semua, apakah teman-teman sudah bisa secara pembacaannya mengenai informasi yang kita dapatkan setiap pagi ini? Tentu saja ada yang bingung ya. Nah, yang bingung ini kita akan beri solusi untuk teman-teman semuanya. Nah, jadi kita akan membahas ini ya sahabat investor. Dengan judul tiap hari dapat info market seperti ini. Sudah tahukah cara bacanya? Ya, supaya saya harap teman-teman semuanya supaya bisa paham ya, karena ini sangat berpengaruh sekali terhadap pergerakan market kita ya, dan juga indeks harga saham gabungan kita. Jadi data ini sangat mempengaruhi market untuk di hari berikutnya seperti itu. Jadi kalau kita dapat pagi beritanya, pasti di hari itu juga market akan berbicara dari kurang lebih dari transaksi seperti itu. Namun kadang juga market kita keterbalikannya ya gitu. Jadi ini hanya sebagai data untuk pergerakan saham kita, kira-kira arahnya kemana gitu ya dari data tersebut ini. Karena sekali lagi sentimen-sentimen ini sangat berpengaruh sekali terhadap pergerakan harga saham dan juga indeks harga saham gabungan gitu ya, seperti itu. Apalagi ditambah sekarang yang COVID belum reda-reda di setiap negara, tentu saja akan ada dampak secara perubahan harga nilai dari market itu sendiri. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Pertama pasti teman-teman akan mendapatkan informasi kayak Dow 2423 bla bla bla, Nasdaq, S&P 500, terus ini ada FTSE, DAX,
terus ada Nikkei, Hang Seng, Shanghai gitu kan. Nah, ini tuh adalah indeks dari negara luar ya sahabat investor. Kayak kita tahu ada Dow Jones ya. Ini Dow Jones ini tentu saja indeks US ya, Amerika. Terus ada Nasdaq dan ini juga ada S&P 500. Ini market atau emiten saham-saham yang ada di US. Nah, 500 ini karena ada 500 perusahaan terbaik yang secara datanya ini dia bagus gitu ya. Kalau di lokal kita, di saham lokal kita kayak saham LQ45 gitu ya. Kalau di kita 45, kalau di dia S&P 500. Terus ini ada FTSE, ada Future Market. Nah, terus ada DAX, CAC, bawahnya lagi ada ini market Europe ya kalau nggak salah ya. Terus ini ada Nikkei, ada Hang Seng, ada Shanghai, ST Times. Nah, ini dia IDX, itu punya lokal kita ya, Indonesia punya LQ45. Terus di sini ada Indo dan sampai akhirnya ke harga Ruber. Ya, pasti teman-teman semua ini sudah tahu lah ya kalau teman-teman sudah memulai investasi di saham maupun yang sudah memulai trading di saham. Informasi ini pasti teman-teman sudah mendapatkan via melalui grup WhatsApp maupun Telegram. Nah, saya akan membahasnya secara detail ya, secara detail dan apa sih efeknya gitu ya. Nah, pasti pertama ini teman-teman akan mendapatkan informasi pembukaan seperti ini ya teman-teman. Good morning ya, sampai selesai gitu kan. Nah, terus yang pertama dari yang tadi itu, ini ada Dow Jones ya, Nasdaq dan S&P 500. Ini merupakan penjelasan dari keadaan terkait indeks di bursa Amerika. Nah, jadi kadang sentimen dari Amerika ini sangat berpengaruh juga ya untuk pergerakan indeks di Asia tentunya. Nah, jadi kadang indeks Amerika ini suka menjadi patokan gitu ya. Jadi investor-investor asing pun kadang menjadikan patokan. Kenapa? Karena kita tahu sendiri ya, kayak Donald Trump itu dia presiden sebagai ya, dia punya pengalaman sebagai pengusaha. Jadi dia sangat sering sekali ya dia membuat suatu keputusan, kebijakan maupun suatu ucapan yang kontroversial ya, yang sifatnya itu akan membuat trade war, perang dagang antara US dengan negara lain ya, seperti dengan Cina, terus dengan pengusaha minyak gitu ya, Arab juga sempat gitu kan, Iran. Nah, jadi perang dagang ini itu sangat berpengaruh sekali terhadap transaksi, karena tentu saja ketika adanya perang dagang ini sudah bisa dikatakan bahwa market ini sedang tidak baik atau tidak enak. Kenapa? Karena ya pasti akan ada dampaknya gitu ya. Nah, banyak sekali analis yang mengatakan bahwa selain technical analis, fundamental analis, bandarmologi, ini yang keempat ada juga yang namanya twittermologi. Nah, jadi kita kadang tweet dari Bapak Donald Trump ini ya, Presiden Amerika ini, kita harus selalu memperhatikan juga ya dia membuat suatu tweet yang seperti apa gitu kan. Kadang kalau baik ya itu sangat menunjang market, namun ketika dia bikin tweet untuk trade war ya tentu saja ini berita buruk sama sekali ya gitu. Jadi ada dampaknya secara pergerakan bursa Amerika untuk terhadap pergerakan bursa di Asia gitu ya sahabat investor. Terus yang kedua ada FTSE, terus DAX, CAC, ini indeks dari bursa Europe ya, Europe. Nah, ini ada FTSE itu dari Inggris, DAX itu dari Jerman, lalu CAC itu dari Perancis. Nah, jadi selain dari bursa Amerika, indeks ini juga ada dari Eropa ya. Namun dari Eropa ini tidak sangat terpengaruh secara besar ya seperti US ya untuk sentimennya gitu kan terhadap market di Asia. Terus yang ketiga ada Nikkei, Hang Seng, Shanghai gitu kan. Nah, ini adalah jajaran indeks mewakili bursa Asia, yaitu Nikkei dari Jepang ya kan, terus Hang Seng itu dari Hong Kong, Shanghai itu dari Cina, dan ST Times itu dari Singapura. Dan keempat itu ada IDX LQ45. Tentu saja IDX LQ45 ini adalah pergerakan bursa dari dalam negeri kita ya gitu. Nah, jadi
dari US tadi kita sudah sedikit menjelaskan, terus nanti ada dampaknya terhadap bursa Asia gitu kan, yang seperti Nikkei, Hang Seng dan Shanghai dan ST Times itu juga akan terdampak dari sentimen yang terjadi di bursa luar, terus masuk juga ke Indonesia. Nah, untuk di IDX ini ada keterangan bahwa di mana IDX ini adalah indeks harga saham gabungan kita ya, dari jadi hasil rangkuman dari transaksi pada hari itu. Dan LQ45 ini tadi sudah kita singgung, kalau di US itu ada S&P 500, maka di Indonesia itu ada LQ45. LQ45 ini adalah saham-saham yang blue chip yang dikategorikan saham-saham lapis 1, yaitu saham-saham yang secara perusahaan ini perusahaan bagus, kinerjanya bagus ya, seperti itu. Terus kelima ini ada Indo, ada ICBE, US, terus ada VIX. Ini bagian ini menginformasikan imbal hasil obligasi. Jadi informasi yang kelima ini mengenai obligasi, termasuk diantaranya indeks VIX yang merupakan indeks yang menggambarkan kekhawatiran pasar. Kalau positif berarti pasar sedang berjalan tidak baik atau investor sedang khawatir terhadap kondisi pasar saat itu. Terus keenam ada USD Index, Como Index gitu kan. Terus ini ada DJUSL, ini merupakan indeks yang terdapat di bursa Amerika. Di antara ada indeks USD, indeks komoditas, dan indeks coal batubara gitu ya. Terus yang ketujuh ini ada informasi Indo CDS, ini merupakan indeks resiko yang menggambarkan kekuatan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi angkanya tentunya akan semakin berbahaya, seperti itu. Terus kedelapan ini ada IDR, GISDOR, Euro. Ini adalah merupakan kurs rupiah jika dibandingkan dengan dolar Amerika. Jadi ini seperti apa namanya, pergerakan nilai mata uang ya sahabat investor. Jadi untuk suatu negara seperti itu. Kadang juga apa namanya, informasi ini ada keterangan bahwa harga, misalkan ya IDR kita ada IDR future. Nah, itu menggambarkan bahwa analis itu menganalisa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar itu akan menyentuh di area berapa untuk di hari selanjutnya gitu ya. Jadi itu ada informasi mengenai nilai tukar juga, karena itu akan berpengaruh juga terhadap market kita. Terus di sini ada yang kesembilan, ada Telkom, Edu, IIM. Ini Telkom ini merupakan saham Telkom ya yang diperdagangkan di bursa. Jadi Telkom ini, saham Telkomsel ini bukan hanya di Indonesia, namun ada juga marketnya di bursa Amerika untuk ditransaksikan sahamnya, seperti itu. Terus Edo ini semacam ETF atau reksadana di Amerika. Jadi Edo ini isinya saham-saham yang ada di Indonesia yang dibentuk, dikemas dalam bentuk reksadana di sana. Terus ke 10 itu ada informasi oil, gold, timah, nikel. Nah, jadi ini kadang menjadi sentimen yang apa ya, menjadi incaran untuk para trader semua. Ketika oil ini mengalami minus, tentu saja para trader ini tidak melirik saham-saham di minyak ya, sektor perminyakan seperti Medco, Elsa. Namun ketika oil ini plus, wah, pada perdagangan hari itu juga saham-saham seperti Medco dan Elsa ini jadi buruan, rame-rame dia membeli sahamnya seperti itu, karena dia ingin memanfaatkan momentum untuk bisa mendapatkan cuan tentunya. Terus kemudian ada gold. Nah, di sini juga ada pergerakan harga emas ya. Kalau emasnya ini minus, tentu saja di dalam negeri untuk emiten seperti PSAB dan Antam kurang lebih sama ya, seperti itu. Kurang lebih sama, dia akan tidak dilirik sama sekali, jarang dilirik dengan volume frekuensi yang lebih dari biasanya. Namun ketika harga emas ini mengalami kenaikan, tentu saja saham PSAB dan Antam ini menjadi incaran para sahabat trader semuanya. Kemudian ada timah ya, timah juga sama pergerakannya kurang lebih seperti itu. Ada TINS ya kan, terus ada juga, jadi ada emiten-emiten timah ini juga teman-teman semua perlu diperhatikan ya ketika informasi ini positif ataupun negatif. Terus ada nikel juga, nikel sama. Terus ke 11 ada informasi mengenai coal batubara ya. Di sini ada Newcastle bulan Mei, June Newcastle, Mei Rotterdam, dan June Rotterdam. Di sini ada informasi mengenai
pergerakan harga batu bara ya. Jadi batu bara juga ini menjadi incaran juga untuk para trader memanfaatkan momentum. Jadi saat informasi batu bara ini plus ya di perdagangan global. Nah, pada hari itu juga saat transaksi market di lokal dibuka, itu saham-saham call itu mulai deh menjadi incaran para sahabat trader semuanya ya. Seperti PTBA, ada Adaro Energy, Adro, dan juga ada Indika Energy. Nah, ada juga yang lainnya di sektor batubara. Namun yang sering ditransaksikan itu ya PTBA, Adro, dan Indi yang lebih banyak ditransaksikan seperti itu. Nah, ini juga teman-teman harus tahu ya bahwa informasi mengenai ini tuh sangat ada dampaknya terhadap pergerakan kita ya. Terus ini ada ke-12 ya. Selanjutnya ada CPO. Ada informasi CPO, koron, terus rubber gitu kan, rubber. Nah, ini juga menjadi incaran juga ya. Kalau CPO ini di emiten kita ada seperti LSIP ya, dengan kode saham LSIP, BWPT, ALI, itu adalah saham-saham di sektor CPO atau di sektor minyak kelapa sawit. Nah, terus ada juga kadang ada informasi mengenai harga karet, terus ada harga paper, ada harga kertas gitu ya. Itu juga sangat berdampak kepada emiten-emiten yang bersangkutan. Nah, jadi informasi ini memang sangat berguna untuk pandangan kita saham apa yang digerakkan ataupun yang akan menjadi transaksi yang lebih ramai pada hari itu juga. Seperti itu ya sahabat investor. Nah, jadi teman-teman semuanya, saya rasa semoga teman-teman semua itu paham ya mengenai informasi ini yang sering kita dapatkan di pagi hari. Jadi teman-teman semua nggak usah bingung lagi ketika teman-teman sudah menyaksikan video seperti ini. Nah, saya akan memberikan informasi sedikit untuk sahabat investor semuanya bahwa di PT Pelatihan Profit Internasional ini ada juga layanan signal saham, ada juga pada private training buat investor baru ya yang bingung bagaimana cara untuk memulai investasi di saham dan trading di saham. Mendapatkan layanan signal saham bagaimana caranya, teman-teman semuanya bisa kontak tim online marketing kita ya. Di bawah ini nih ada nama Pak Ade dan juga ada Ibu Dewi. Jangan sungkan sahabat investor semuanya untuk WhatsApp ataupun calling tim online marketing kita. Insya Allah akan dibantu untuk mempermudah para trader semua di Indonesia ya untuk mendapatkan informasi mengenai saham apa yang menjadi potensi untuk transaksi hari ini ataupun di dalam kurun waktu 1 bulan terakhir gitu ya. Nah, teman-teman semuanya jangan lupa subscribe video kita, like, komentar, jangan lupa juga di share video ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat investor semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan. I should fuck her in the Benz.